warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali. Kali ini kita akan membahas tentang fungsi kuadrat dengan submateri penerapan fungsi kuadrat. Perhatikan gambar berikut. Nah, pada gambar jembatan di atas, kawat penahan jembatan tersebut dibuat berbentuk kurva dari fungsi kuadrat. Seorang perancang tentu sudah memperhitungkan mengapa kawat penahan jembatan tersebut dibuat berbentuk kurva dari fungsi kuadrat. Kenapa tidak dibentuk lurus saja? Beberapa sumber mengatakan bahwa kawat penahan jembatan yang berbentuk kurva dari fungsi kuadrat akan cenderung membuat jembatan itu lebih kuat dibandingkan dengan kawat penahan jembatan yang bentuknya lurus. Nah, tujuan pembelajaran kita adalah agar kalian dapat menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan berkaitan dengan fungsi kuadrat. Beberapa contoh akan Ibu berikan agar kalian dapat mengetahui bahwa fungsi kuadrat ternyata ada penerapannya dalam kehidupan. Contoh yang pertama, sebuah lapangan berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang sama dengan 3 kali dari lebarnya. Pada tepi luar 3 sisi lapangan tersebut, dibuat jalan yang lebarnya 3 meter. Jika kita gambarkan, mungkin sketsanya seperti ini ya. Jadi ada lapangan di mana bagian kanan, kiri, dan sisi sebelahnya, anggap aja sisi atasnya, itu mempunyai lebar 3 meter jalannya. Jadi antara jalan dan lapangan bentuknya seperti ini. Nah, jika luas seluruh jalan atau daerah yang diarsir itu adalah 153 meter persegi, tentukan luas lapangan tersebut. Nah, dari permasalahan itu intinya adalah, jadi sebelum kita melakukan perhitungan, kita harus sudah mempunyai gambaran bagaimana jalan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Dari seluruh gambaran persegi panjang yang kita sketsa tadi, di mana meliputi lapangan dan jalan, berarti untuk mengetahui berapa luas lapangannya, kita harus menghilangkan luas jalannya itu. Nah, berarti nanti akan tinggal luas lapangannya. Nah, dari persegi panjang yang meliputi jalan dan lapangan, untuk memudahkannya, kita beri titik sudutnya nama A, B, C, dan D. Kemudian untuk lapangannya, kita beri nama panjangnya P dan lebarnya L. Perhatikan untuk panjang CD. Nah, panjang CD ini berarti meliputi lebar dari lapangan dan jalan sisi atas selebar 3 meter. Sehingga panjang CD dapat dituliskan menjadi L tambah 3. Begitu juga untuk panjang BC. Di sini meliputi panjang lapangan P ditambah sisi kanan 3 meter dan sisi kiri 3 meter, sehingga dapat dituliskan P ditambah 6. Dan karena kita tadi sudah mengetahui dari soal bahwa panjang itu sama dengan 3 kali lebarnya, di sini dapat kita substitusikan sehingga kita peroleh P ditambah 6 itu sama dengan 3L ditambah 6. Nah, kita lihat luas ABCD itu sama dengan panjang kali lebar, karena kan bentuknya persegi panjang ya. Jadi di sini kita peroleh panjangnya 3L ditambah 6 dan lebarnya L tambah 3. Sehingga jika kita hitung, hasilnya adalah 3L kuadrat ditambah 15L ditambah 18. Dan luas lapangan itu juga berbentuk persegi panjang. Jadi panjang kali lebar.
yaitu P kali L. Karena P itu 3L, berarti bisa kita tulis 3L kali L atau 3L kuadrat. Nah, luas lapangan itu sama dengan luas LABCD atau luas ABCD dikurangi luas jalan. Luas ABCD itu adalah 3L kuadrat ditambah 15L ditambah 18. Untuk luas lapangannya tadi kan 3L kuadrat ya. Jadi secara keseluruhan adalah 3L kuadrat sama dengan 3L kuadrat ditambah 15L ditambah 18 dikurangi 153. Kita lakukan perhitungan sehingga diperoleh 135 sama dengan 15L, L sama dengan 9. Dari L sama dengan 9, sekarang kita masukkan ke luas lapangan. Di mana luas lapangan tadi kan sama dengan 3L kuadrat. Berarti sama dengan 3 kalikan 9 kuadrat sama dengan 243. Jadi luas lapangan itu adalah 243 meter persegi. Kemudian contoh yang kedua. Resa dan Revo berangkat pada waktu yang sama dan dari tempat yang sama. Mereka bepergian melalui jalan yang saling tegak lurus. Jadi setidaknya gambarannya seperti ini. Satunya ke arah atas, satunya ke arah kanan. Ya. Nah. Di sini Resa bepergian dengan kecepatan 4 km per jam lebih cepat dari Revo. Setelah 2 jam, mereka terpisah pada jarak 40 km. Nah, pertanyaannya, tentukan jumlah jarak yang ditempuh Resa dan Revo. Nah, kita misalkan kecepatan Revo itu X km per jam. Maka kecepatan Resa karena dia lebih cepat 4 km per jam, jadi kecepatan Resa adalah X ditambah 4 km per jam. Kita tahu bahwa jarak itu sama dengan kecepatan kali waktu. Karena kecepatan Revo itu X km per jam, maka jarak tempuh Revo setelah 2 jam adalah X kali 2 atau 2X. Begitu juga untuk Resa, karena kecepatan Resa itu X ditambah 4 km per jam, maka jarak tempuh Resa setelah 2 jam adalah X ditambah 4 kali 2, itu sama dengan 2X ditambah 8. Jadi setelah bergerak 2 jam, jarak tempuh Resa dan Revo itu tadi di soal diketahui berjarak 40 km. Nah, kita lihat dulu gambaran posisinya. Nah, jadi seperti ini, di mana Revo mempunyai jarak tempuh 2X, kemudian Resa memiliki jarak tempuh 2X ditambah 8. Nah, setelah 2 jam ya, kemudian jarak antara keduanya pada waktu 2 jam itu adalah 40 km. Jadi gambarannya seperti itu. Dari gambaran itu, sekarang kita gunakan rumus Pythagoras. 2x kuadrat ditambah 2x ditambah 8 kuadrat sama dengan 40 kuadrat. Kita lakukan perhitungan sehingga diperoleh x kuadrat ditambah 4x dikurangi 192 sama dengan 0. Setelah itu kita lakukan pemfaktoran x dikurangi 12 dan kalikan x ditambah 16. Hasilnya adalah x sama dengan 12 atau X sama dengan negatif 16. Nah, karena X-nya ini ada yang bernilai negatif, ini tidak berlaku. Mengapa? Karena jarak itu tidak ada yang bernilai negatif. Sehingga yang berlaku hanya X sama dengan 12. Nah, berarti jumlah jarak yang ditempuh oleh Resa dan Revo itu adalah 2X ditambah 2X tambah 8 ya. Berarti kita sederhanakan menjadi 4x tambah 8. Dan tadi karena x-nya sama dengan 12, kita substitusikan sehingga hasilnya adalah 56. Jadi jumlah jarak yang ditempuh oleh Revo dan Resa adalah 56 km.
Kemudian contoh yang ketiga, seorang siswa akan memotong selembar kertas. Kertas hasil potongannya berbentuk persegi panjang dengan keliling 60 cm. Jika siswa tersebut berharap mendapatkan kertas hasil potongan mempunyai luas maksimum, tentukan ukuran panjang dan lebar kertas. Dari permasalahan ini, kita misalkan ada kertas yang ada panjang dan lebarnya. Diketahui juga bahwa kelilingnya adalah 60. Karena keliling itu 2 kali panjang tambah lebar, maka dapat kita sederhanakan bahwa panjang ditambah lebar sama dengan 30. Kemudian kita luaskan untuk salah satu variabelnya sehingga diperoleh P sama dengan 30 dikurangi L. Pada soal kita jumpai ada kata luas. Nah, kita tahu bahwa luas itu sama dengan panjang kali lebar. Tapi sekarang kita buat model fungsi dari luas. Jadi luas itu sama dengan panjang kali lebar, di mana tadi P itu adalah 30 dikurangi L, maka L sama dengan 30L dikurangi L kuadrat. Nah, ini adalah model fungsi dari luas. Kemudian selanjutnya, pada soal juga ada kata luas maksimum. Nah, agar luasnya maksimum, maka nilai L-nya adalah kita gunakan persamaan sumbu simetri, yaitu min B per 2A. Nah, kita lihat pada model fungsi luas, L sama dengan 30L dikurangi L kuadrat. Di sini diketahui bahwa A-nya itu sama dengan negatif 1 dan B-nya sama dengan 30. Kita substitusikan nilai A dan B ini pada persamaan sumbu simetri, sehingga diperoleh L-nya adalah 15. Dari L sama dengan 15, dan P itu sama dengan 30 dikurangi L, kita substitusikan, maka kita peroleh nilai P-nya adalah 30 dikurangi 15 sama dengan 15. Jadi, agar luas kertas maksimum, maka ukuran panjangnya 15 cm dan lebarnya 15 cm. Selanjutnya untuk contoh yang keempat. Seorang pemain basket mempunyai tinggi 170 cm, sedangkan tinggi ring 3 meter. Pemain basket tersebut melempar bola pada jarak sejauh 4 meter dari posisi horizontal ring dan diasumsikan posisi awal bola tepat berada di atas kepalanya. Ternyata, lemparannya mempunyai tinggi maksimum 3,8 meter. Dan secara horizontal berjarak 2,5 meter dari pemain. Nah, kita lihat kita gambaran dari soal tersebut. Jadi jarak antara tiang ring dengan pemain adalah 4 meter, kemudian tinggi ring dari permukaan tanah adalah 3 meter. Nah, jadi di sini tinggi dari pemain basket itu adalah 170 cm atau 1,7 meter. Nah, pertanyaannya, jika lintasan lemparannya berbentuk parabola, apakah bola tersebut akan tepat masuk ke ring? Ya, jadi bola yang dilemparkan oleh pemain itu apakah masuk ke ring? Nah, itulah yang akan kita cek. Nah, dari gambaran permasalahan tadi, nah sekarang kita buat dalam sumbu koordinat kartesiusnya, sumbu Y, sumbu X, dan titik 0. Kita lihat bahwa untuk bola itu berada pada koordinat 0,1,7. Kemudian ketika bola dilempar itu mencapai maksimum pada ketinggian 3,8 meter ya maksimumnya, dan jaraknya dengan pemain basket itu 2,5 meter, berarti titik maksimumnya adalah 2,5,3,8. Kemudian kita tahu bahwa ring basketnya itu mempunyai koordinat
4,3. Nah, pertanyaannya, masukkah bola yang dilempar ke ring itu? Nah, kita hilangkan gambarnya sehingga kita peroleh hanya koordinatnya saja. Nah, seperti ini. Nah, sekarang pertanyaan tadi adalah apakah bolanya masuk tepat di ring ya? Nah, misalkan persamaan kuadratnya adalah Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Karena bola tadi dimulai dari 0,1,7, berarti bola melalui titik 0,1,7. Kita substitusikan sehingga kita peroleh 1,7 sama dengan A kali 0 kuadrat ditambah B kali 0 ditambah C, sehingga diperoleh C sama dengan 1,7. Kemudian kita lihat bahwa bola mencapai maksimum pada titik 2,5,3,8. Jadi di sini pada titik 2,5 ada semu simetri, sehingga yang persamaannya adalah X sama dengan 2,5. Nah, kita tahu bahwa persamaan semu simetri X itu sama dengan negatif B per 2A. Berarti 2,5 sama dengan negatif B per 2A. Dan 5A sama dengan negatif B, atau B sama dengan negatif 5A. Nah, sekarang kita sudah memiliki modal C sama dengan 1,7 dan B sama dengan negatif 5A. Dan ini kita substitusikan ke dalam Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C, sehingga kita peroleh Y sama dengan AX kuadrat dikurangi 5AX ditambah 1,7. Nah, pada titik maksimum 2,5,3,8, nah ini kalau kita substitusikan ke dalam fungsi kuadrat tadi, 3,8 sama dengan A kali 2,5 kuadrat ditambah negatif 5A kali 2,5 ditambah 1,7 akan diperoleh hasilnya adalah 2,1 sama dengan negatif 6,25A. Jika diperoleh A sama dengan negatif 0,336. Dari A sama dengan negatif 0,336 dan B sama dengan negatif 5A kita substitusikan sehingga diperoleh B sama dengan 1,68. Kemudian tadi juga diketahui bahwa C sama dengan 1,7. Nah, dari sini kita substitusikan ke persamaan dari fungsi kuadrat sehingga diperoleh Y sama dengan negatif 0,336 X kuadrat ditambah 1,68X ditambah 1,7. Jadi ini adalah persamaan dari fungsi kuadrat ini tadi. Nah, selanjutnya kita lihat bola yang dilempar tadi. Ini pada jarak 4 meter dari pemain basket. Kita lihat ketika bola pada titik X sama dengan 4, apakah tepat dia berada di koordinat ring? Jadi untuk X sama dengan 4, kita cek, kita masukkan ke persamaan dari fungsi kuadrat itu, dan diperoleh Y sama dengan 3,044. Dari sini, karena koordinat ring basketnya adalah 4,3, maka bola dikatakan masuk. Karena pada titik X sama dengan 4, bola tersebut berada pada ketinggian 3,044 atau pendekatan ya ke 3,04 atau 3 meter. Jadi bola basket tersebut itu masuk ke dalam ring. Nah, ada ilmu lain yang harus kita ketahui dari Buya Hamka, bahwa iman tanpa ilmu itu bagaikan lentera di tangan bayi, jadi sangat berbahaya. Namun, ilmu tanpa iman bagaikan lentera di tangan pencuri, karena akan sia-sia, karena hal itu akan membuat seseorang menjadi seenak sendiri. Ya, jadi berhati-hatilah, kalian harus selalu mempunyai iman dan lupa ingatkan untuk tetap meningkatkan ibadah kalian
selalu mengikuti protokol kesehatan, dan tetap semangat belajar.